Salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan perkenankan dalam perjumpaan pagi ini melalui renungan pagi kita dari Jemaat Silo Campagaya Gereja Toraja. Kita akan menikmati firman Tuhan pagi ini dengan tema anugerah yang meneguhkan. Sekali lagi, anugerah yang meneguhkan melalui Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Dan kita akan berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan Tuhan atas segala kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kami ada sebagaimana ada mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan menjalani di hari Sabtu ini. Ya Tuhan, berkenanlah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang berkenan kepada kami pagi ini dalam persekutuan yang indah di pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan, namun ingat akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan lebih tetap. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang janjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, akan tiba, dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Namun kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, tema renungan kita anugerah yang meneguhkan. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Anugerah yang meneguhkan. Apakah arti anugerah itu? Apakah kita mengerti apa yang dimaksud dengan anugerah? Kalau kita mengerti tentang anugerah, maka kita akan memahami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Anugerah adalah karunia atau pemberian yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Itu satu kita harus. Jadi anugerah adalah karunia atau pemberian yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Anugerah merupakan wujud kasih dan kemurahan hati Allah kepada manusia. Dalam Alkitab, anugerah diartikan sebagai kasih dan kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh manusia. Anugerah ini merupakan keselamatan yang disediakan secara cuma-cuma bagi umat manusia. Dan inilah pentingnya kita
dikatakan anugerah yang meneguhkan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita dengar tadi memberikan bagian yang penting dalam hidup kita. Pertama, kita mengingat masa lalu. Jadi kita ada masa sekarang adalah karena ada masa lalu. Dan kita ada sekarang ini untuk masa yang akan datang. Tentu harus mempunyai harapan menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu firman Tuhan menyapa kita dalam masa Advent ini. Orang percaya dinasihatkan untuk mengingat bahwa karena telah menerima Kristus, kita mampu bertahan dalam banyak penderitaan dan perjuangan yang berat. Artinya, kita harus mengingat mengapa kita ada saat ini. Pertentangan, penganiayaan, dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen. Tetapi lihatlah masa-masa itu justru membuat kita bertumbuh dalam iman. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam bacaan kita di ayat yang 34b, dikatakan kepada kita semua, sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan lebih tetap. Apa itu harta yang memiliki harta yang baik, lebih baik, dan harta yang tetap? Tidak lain adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan iman kepada Kristus, harta yang tak ternilai dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberitahu kita bahwa perjalanan kita membutuhkan ketahanan. Kita perlu bertekun, kendati pencobaan, penderitaan, dan hidup yang sulit. Kita perlu bertahan karena kita memiliki harta yang tetap, harta yang tidak hilang. Ketekunan dalam ayat 36 berarti diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah. Karena itu mereka dapat bertahan dalam banyak hal karena Tuhan yang menguatkan mereka. Dan itulah anugerah Allah yang menguatkan kita. Penderitaan bukanlah alasan untuk tidak melakukan kehendak Allah, melainkan kita perlu bertahan, melakukan kehendak Allah dengan tekun. Karena dengan ketekunan kita tidak berarti tanpa penderitaan dan hidup tentram dan nyaman. Dalam nasihat Ibrani ini Yesus akan datang dan memenuhi janjinya. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah mengetahui kasih Allah yang menguatkan, itu membuat kita hidup dan bertahan sampai hari ini, titik ini. Karena itu teruslah hidup dalam anugerah yang meneguhkan dan menyongsong hari esok dengan pengharapan kita di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala rahmat Tuhan hari ini menuntun kami dalam renungan pagi ini. Berkenan Tuhan, pada hari ini, sepanjang hari ini kami dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun kami ke jalan yang benar. Karena hidup ini ada karena anugerah Tuhan. Tuntunlah kami dan kuasai kami, yang sakit Tuhan kuatkan, sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Ini doa kami, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita.